merupakan seorang Yahudi ortodoks dan introvert. Kemudian, ibu dari Erich Fromm bernama Rose Krauss Fromm yang merupakan seorang yang energik, narsistis, dan depresif. Fromm merupakan anak tunggal dari kedua pasangan tersebut. Keadaan dan kepribadian orang tuanya menjadikan masa kanak-kanak Erich Fromm tidak membahagiakan dan tidak menyenangkan. Pada masa mudanya, Erich Fromm mengalami pengalaman yang buruk yang terjadi di sekitarnya. Pengalaman yang pernah dialami Erich Fromm diantaranya yaitu: pertama, pada usianya yang ke-12 tahun, Erich Fromm melihat seorang wanita muda yang merupakan salah satu sahabat dari keluarganya. Dan wanita tersebut sangatlah pandai dan juga cantik. Namun wanita tersebut melakukan bunuh diri dan tepat di hadapan Erich Fromm dan disaksikan langsung oleh Erich Fromm. Hal tersebutlah yang membuat Erich Fromm merasa tergoncang dan kematian ini dianggap tidak masuk akal bagi Fromm. Lalu peristiwa yang kedua yang pernah dialami Fromm yaitu pada usianya yang ke-14 tahun terjadi peristiwa Perang Dunia Pertama. Dengan rasa yang cemas dan kebencian, Fromm menyaksikan secara langsung orang-orang Jerman yang dicambuki serta saudara dan teman-temannya yang meninggal dunia. Fromm menikahi seorang wanita yang bernama Fred Litzmann pada tahun 1926. Istri Erich Fromm ini merupakan seorang psikoanalis, dan sejak menikah dengan istrinya inilah Fromm menjadi seorang psikoanalis. Fromm dengan istrinya membangun klinik pribadi di Heidelberg. Lalu Fromm tinggal di Cuernavaca, Meksiko bersama dengan istrinya pada tahun 1970. Kemudian pada tahun 1974, Fromm dan istrinya pindah ke Muralto, Swiss. Dan disitulah Erich Fromm menghembuskan nafas terakhirnya, tepatnya pada tanggal 18 Maret 1980 di Muralto, Swiss, di rumah kediamannya. Lalu saya akan menjelaskan latar belakang akademik Erich Fromm. Fromm pernah menempuh pendidikan di Universitas Frankfurt dengan major jurisprudensi. Kemudian Fromm memutuskan untuk pindah di Universitas Heidelberg untuk melakukan belajar psikologi. Lalu selama di Heidelberg, Fromm juga belajar psikoanalisis dalam bimbingan Litzmann. Dan kemudian di tahun 1930 dia bergabung dengan Frankfurt Institute for Social Research, merupakan sebuah institut yang melahirkan Mahzat Frankfurt. Ia juga belajar psikoanalisis di Munich dan di Institut Psikoanalisis Berlin. Dan di tahun 1934 ia pindah ke Amerika Serikat. Di sini kehidupannya diisi dengan Institut Psikoanalisis Chicago dan melakukan sebuah praktik di New York City. Ia juga membangun psikoanalisis di Meksiko dan menjadi seorang profesor di sana. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang kebebasan. Erich Fromm merupakan seorang psikolog sosial Jerman dan psikoanalisis yang dikaitkan dengan sekolah Frankfurt teori kritisnya. Ia dikenal karena telah mengembangkan konsep bahwa kebebasan merupakan bagian yang mendasar dari sifat manusia. Hal ini juga dikategorikan untuk menentang teori-teori Sigmund Freud. Menurut Erich Fromm, kebebasan memiliki ancaman tersendiri. Dalam karyanya yang berjudul Escape from Freedom atau melarikan diri dari kebebasan yang ditulis pada tahun 1941, Fromm telah mengupas kontradiksi tentang kebebasan manusia modern yang dianggap menjadi nilai terpenting bagi individu.
Dalam kebebasan, ternyata individu cenderung memiliki keinginan untuk melepaskan kebebasannya tersebut. Bagi Fromm, kebebasan manusia modern merupakan utopia berwajah ganda, sebab di satu sisi, kebebasan manusia modern merupakan impian yang berabad-abad bagi individu. Karena dengan kebebasan dianggap bahwa manusia dapat menciptakan dan mempunyai kekuatan serta integrasi pribadi. Namun tidak hanya itu, manusia modern juga akan mampu untuk menguasai alam, mengembangkan akalnya, dan juga menumbuhkan solidaritas dengan sesama. Lalu di sisi lain, kebebasan itu memiliki dampak buruk bagi diri individu, yaitu akan dapat melahirkan sebuah keterasingan, ketidaknyamanan, keraguan terhadap alam semesta, makna hidup yang berujung pada perasaan ketidakberdayaan dan ketidakbermaknaan diri seseorang individu. Nah, realitas tersebutlah yang mengakibatkan manusia lari dari kebebasannya. Pelarian manusia dari kebebasannya menurut Fromm merupakan penyelamat dari kondisi ketidaknyamanan dan ketidakberartiannya. Hal ini dikarenakan manusia secara natural cenderung ingin menjalin hubungan akrab dengan dunia luarnya. Terpecahnya kepribadian manusia modern merupakan kunci pelarian individu dari kebebasan. Fromm juga telah melacak bahwa terpecahan ini disebabkan oleh perubahan kepribadian manusia yang muncul bersama dengan berkembangnya ekonomi kapitalis. Nah, ekonomi kapitalis dapat aktivitas dari individualistik. Seorang individu cenderung dituntut untuk menentukan nasibnya sendiri. Fromm juga berargumen bahwa individu modern akan lebih memilih melepaskan kebebasan untuk sebuah ilusi yang akan memberinya sebuah makna. Dalam konstruksi dunia psikolog model Fromm, kata yang berhubungan dengan kebebasan terasa absurd baginya. Karena kebebasan ternyata bukanlah hal yang penting bagi dunia manusia. Manusia cenderung sepertinya bukan manusia yang membutuhkan kebebasan. Hal ini dikarenakan konsep manusia yang menuntut kebebasan individu hanyalah sebuah konstruksi teoritis atau sebuah ilusi. Nah, kebebasan lebih terasa sederhana jika manusia dapat menyadari bahwa kebebasan membutuhkan berbagai perangkat yang dapat menjadikan kebebasan bisa dengan leluasa digerakkan, sehingga ilusi untuk menciptakan sebuah pelarian tidak diperlukan. Nah, itulah kebebasan menurut Erich Fromm. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah pemaparan materinya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.